Tabrak ini loh, minggir loh. Salah. Terus ya. Ayo terus. Oh iya. Biayanya besar. Saya orang pinggir tabrak. 200 ton. Ayo terus. Ini ikannya dari mana? Sulawesi. Saya asik Ketana, saya asik sisi. Kira itu pertukaran ini masuk nang ini. Ketika tidak bisa terus apa? Makanya kalau iya, jadi pertanyaannya ini kalau kita bantu aja, dalam akan slow. Nggak salah kan, nggak bisa kucing-kucingan. Nah sekarang bagaimana kan gitu? Gitu. Ini suaranya masih. Harapan kami ada masa transisi. Kalau ada masa transisi, biar mereka melaut dulu untuk bayar bank, untuk memenuhi kebutuhan. Nelayan kan kasihan. Tidak mungkin, tidak realistis kalau semua kapal ini langsung diganti alat tangkap. Sangat nggak mungkin. Karena semuanya butuh waktu. Kasihan nelayan. Nelayan kalau kapal nggak jalan nggak makan. Makanya itu kita membutuhkan waktu masa transisi, pendampingan pemerintah, juga bantuan-bantuan dalam hal ini bagaimana kita beralih tangkap. Terutama bantuan modal itu dari perbankan. Sementara ini hanya Bank Jateng yang mau memberikan kredit untuk peralihan alat tangkap. Bank Jateng saja. Karena saya sudah berhenti alat tangkap. 4 kapal saya sudah berhenti alat tangkap, dan alhamdulillah hasilnya bagus. Hasilnya bagus, luar biasa. Alat tangkap gillnet, alat tangkap bottom long line, ganti alat tangkap porsin, semua bisa. Alat tangkap cumi bisa dilakukan. Cuma butuh modal besar. 1 unit cantrang X cantrang dirubah menjadi alat tangkap gillnet 2,5 M sampai 3 M. Kapalnya seandainya kok nilainya 1,5, pergantian alat tangkap tambah 2,5 jadi 4 M. Itu yang bikin sulit mereka itu untuk berganti alat tangkap. Kalau speknya sudah diawali dari dulu. Memang ada aturan lama, cantrang itu di bawah 30 GT. Dan kita tahu, sadar betul bahwa itu menyalahi aturan. Tapi bagaimana lagi? Jadi indikator keberhasilan nelayan itu volume hasil tangkapan. Kalau kapalnya kecil, tidak mungkin kita bisa dapat hasil yang bagus gitu. Jadi kapal harus besar, speknya kuat, alat tangkapnya memenuhi syarat, dan semuanya harus skillnya menguasai wilayah tangkapan. Oke. Semua melakukan hal yang sama. Oke, terima kasih. Gubernur Jawa Tengah, Kepala Dinas dari Bapak Bupati, Kapolres, dan tim sebagainya itu termasuk dalam sumber ekonomi yang tersangkut kaitannya dengan kapal ikan. Kalau seandainya dicari kesalahan sampai kapal sampai bergerak alat tangkap semuanya, jadi rawan untuk dikriminalisasi. Satu itu. Ya, Pak. Keluar nomor 15 tahun 2011 tentang perlindungan nelayan. Karena nelayan bisanya cari ikan, mengolah, dijual untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kami semua adalah pendampingan dari pihak pemerintah. Jangan asal melarang tanpa bisa saya kasih semacam deskripsi, Pak.
Pertama tahu biar ngerti Pak, dan keamanan. Terus teman-teman ini yang dinas, petugas dari negara yang mendampingi. Kalau enggak ini cuma jadi isu muter-muter terus. Makanya tadi saya sampaikan kepada mereka, sebenarnya apa saja masalahnya. Yang cantrang, dia peralihan 6 bulan bagaimana cara mengganti alat apa yang harus saya berikan, akses modal saya bagaimana, ya kan? Sehingga sekarang ini saya bisa melaut dengan nyaman. Yang pengusaha kapal, nakoda, mereka menyampaikan bahwa saya jangan ditangkapi di laut. Gitu loh. Makanya dia menyampaikan, wah kalau saya ditangkap itu biasa mahal Pak, keluarnya bisa ratusan juta. Itu keluhannya. Nah, bagaimana kita mesti bicara? Ternyata mereka sendiri melihat batas lautnya nggak bisa. Ya, maka butuh pelatihan kan, pelatihan seperti ini, butuh teknologi. Tapi karena itu ada di Kalimantan, ada di Sulawesi, maka wilayahnya ini harus Kapolri. Dan kalau perlu kemudian saya bicara dengan Kapolri agar mereka bisa selesai. Termasuk tadi yang lain, mereka bicara seperti Sungai Juwana yang di Muara yang mesti dilebarkan. Ternyata saya cek nggak bisa dilebarkan Pak, kampanye rapat banget Pak. Tapi kalau mau kita desain bareng-bareng, mereka bisa bekerja sama, kita akan mendesainkan. Tapi untuk operasional, perawatan kita masih ada anggaran dari BPWS itu sekitar 500 juta, maka 500 juta kita bisa manfaatkan. Kita mau lihat, kalau kerjasama ini bisa dilakukan, harapan saya yang di Jawa Tengah, Pati ini tempat kedua yang saya datangi setelah jabatan sosialisasinya. Maka kalau itu bisa dilakukan, harapan kita beberapa persoalan itu bisa dijawab dan bisa diselesaikan dengan cepat. Kalaulah ada regulasi yang nanti harus dirubah dan itu perlu argumentasi yang kokoh, yang kuat, yang dialami dari fakta-fakta nelayan, maka kita akan ajukan kepada mereka ke